Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kita diberikan kebaikan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam kelas 5, pelajaran kelima, dengan tema Rasul Allah idolaku. Subtema kali ini yaitu keteladanan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, yuk kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Baik, kita mulai saja pelajaran kita kali ini dengan tema Rasul Allah idolaku. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan dengan tujuan menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman hidup. Maka mengidolakan Rasul Allah artinya menempatkan mereka di tempat utama dalam pikiran kita, yang kemudian dengan sepenuh hati kita berusaha mengikuti jejak kebaikan para Rasul Allah tersebut. Sesuai dengan bahasan kita kali ini, subtema kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan pada masa Raja Jalut yang kafir. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut beserta bala tentaranya dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Daud adalah satu di antara tentara Raja Talut yang berhasil membunuh Raja Jalut yang bengis dan kafir atas seizin Allah pula. Suatu ketika sesudah Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur, sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi kaumnya. Selain kitab Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah memahami bahasa burung-burung dan hewan lainnya. Nabi Daud juga memiliki keistimewaan bisa melunakkan besi dan membentuk besi sesuai kebutuhannya, seperti membuat baju besi. Beliau juga memiliki suara yang merdu, sehingga setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Kerajaan yang dipimpin Nabi Daud alaihissalam sangat kuat, sehingga selama 40 tahun menduduki tahta, belum pernah ada kerajaan lain yang mengalahkannya. Hal ini karena keberaniannya yang luar biasa. Beliau tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Namun dengan karunia yang begitu agung,
Nabi Daud alaihissalam tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam ibadah sholat malam dan berpuasa, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, atau yang kita kenal sebagai puasa Daud. Berikut ini adalah pelajaran yang perlu kita petik dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, Nabi Daud alaihissalam sebagai pencipta baju besi. Selanjutnya, yang perlu kita petik yaitu Nabi Daud alaihissalam itu bersuara merdu yang digunakan untuk bertasbih. Dan Nabi Daud alaihissalam meskipun dengan kekayaan dan kekuasaannya, beliau tetap taat beribadah, terutama dalam hal sholat dan puasa. Anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan kisah keteladanan Rasul yang kedua, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Dan sebagaimana Nabi Daud alaihissalam ayahnya, Nabi Sulaiman alaihissalam pun diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dapat memahami bahasa binatang dan mukjizat yang paling terkenal, yaitu dapat memerintahkan tentaranya bukan hanya kepada manusia saja, tetapi Nabi Sulaiman dapat memerintahkan tentaranya yang lain, yaitu angin, hewan, dan para jin. Di antara para jin itu ditugaskan untuk membangun istana yang megah, menyelam di laut untuk mengambil mutiara sebagai perhiasan, dan sebagainya. Nabi Sulaiman alaihissalam juga diberikan keistimewaan oleh Allah dapat menaklukkan setan, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatan-kejahatan mereka. Dan sebagaimana ketakwaan ayahnya, Nabi Sulaiman alaihissalam juga adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan dan kekuasaan yang dikaruniakan kepadanya tidak menjadikannya manusia yang sombong. Berikut ini adalah pelajaran yang dapat kita petik dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki jiwa kepemimpinan yang hebat. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu menaklukkan godaan setan. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah contoh orang kaya dan berkuasa yang rendah hati. Baik anak-anakku sekalian, kiranya sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.